Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, mari senantiasa dan tinggi-tinggi kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah dan bersama-sama kita lanjutkan ngaji, terutama adalah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamat, dan semoga senantiasa kelak dari kemudian syafaat beliau yang dikenal dengan syafaatul uzma itu untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini sekarang sudah masuk di bulan baru, namanya bulan apa? Muharram ya. Jadi ini kita ini sudah memasuki tahun baru Hijriah sekarang, yaitu 1447 ya, 1447. Sengaja malam hari ini kita tidak membahas tafsir yang seperti biasanya, tapi membahas tentang tafsir tematik, utamanya adalah berkenaan dengan Muharram, dan kita perlu mengambil hikmah ya di antara beberapa keutamaan amaliyah di bulan Muharram seperti ini. Kalau kita lihat di tempat kita, terutama adalah di masyarakat Jawa, itu istilah Muharram bahasa Jawa yang kita kenal yaitu namanya bulan apa? Bulan Suro. Nah, bulan Suro itu mereka menganggap kadang-kala dikatakan bulan yang wingit, bulan yang menakutkan, bahkan ada istilah waktune ngumbah keris ki ya ning bulan apa? Suro. Gitu ya. Dan adat kebiasaan Jawa pun nggak berani itu kalau yang namanya nganake acara hajatan, entah itu mantenan atau khitanan, itu di bulan apa? Suro. Nah, tapi ini perlu kita sikapi, kita perlu memahami dan kita luruskan ya makna yang seharusnya dan kita yakini itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya adalah dalam rangka untuk menghormat, dalam rangka untuk memuliakan bulan Suro ini, yang karena ini adalah termasuk daripada bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pernah membahas juga bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kalau dalam hitungan Hijriah ada 4 Pak ya. 4 itu mulai dari kita lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, baru 3 ya. Satunya lagi adalah sebelum Sya'ban, yaitu apa? Rajab atau Rajab. Jadi kalau kita hitung dari urut berarti mulai dari bulan Rajab dulu, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam penanggalan Islam itu, awal daripada penghitungan bulan Hijriah diawali dengan bulan yang dimuliakan, bulan haram, yaitu Muharram itu sendiri. Kemudian ditutup dengan bulan yang mulia juga, yang namanya bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah kalau istilah Jawa namanya apa? Bulan besar ya, bulan besar. Kalau Dzulqa'dah kalau Jawanya apa? Bulan Apit gitu ya. Jadi setelah Syawal, Apit, besar. Jadi Apit itu artinya bulan kecepit antara 2 hari raya besar yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka bulannya dikatakan bulan Apit gitu Pak ya. Ini namanya pemahaman kita, terutama adalah di Jawa kita ini. Baik, nah oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebelum saya membacakan beberapa ayat yang utamanya adalah berkaitan dengan hijrah, saya ingin mencoba untuk membahas tentang bulan Muharram ini ya. Jadi kita harus tahu
apa daripada keutamaan bulan Muharram ini. Mungkin di pertemuan yang lain ada ustadz atau penceramah yang menyampaikan ini, tapi ini nggak masalah karena ini adalah baru kita ini berpindah dari 1446 pindah ke 1447, itu baru tadi malam ya, malam apa? Jumat. Nah, malam Jumat ya. Jadi Kamisnya sampai asar atau sampai maghrib itu kita masih di 1446. Tapi kalau sudah mulai maghrib itu berarti sudah masuk 1447 Hijriah. Jadi kalau kita lihat dalam hitungan Komariah, yaitu yang disebut dengan Hijriah, itu mulai dari maghrib ya, itu sudah mulai masuk apa namanya kalender hitungan Hijriah. Ya, jadi berarti Kamis malam itu mulai maghrib itu sudah masuk 1 Muharram. Tapi kan beda dengan hitungan Masehi ya. Kalau Masehi itu mulai kapan? 12 malam. Jadi mulai 12 malam atau tengah malam itu baru istilah perpindahan hari menuju ke hari berikutnya. Makanya kalau kita lihat 1 Januari itu penghitungannya itu ya sejak jam berapa? 12. Tapi kalau kita Komariah utamanya adalah ini disebut dengan hitungan Hijriah, itu mulai yang namanya maghrib atau istilahnya masuknya atau lengser apa istilahnya terbenamnya matahari itu ya sampai istilahnya awal malam, itulah mulai penghitungan Hijriah. Baik, jadi kita perlu mengetahui tentang bulan Muharram ini beberapa keutamaan itu apa saja. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis dikatakan yang namanya bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, jadi bulannya Allah. Jadi Bapak, Saudara sekalian, Ibu yang saya hormati, ada beberapa istilah dalam Islam itu kalau dikaitkan, istilahnya kalau dalam tata bahasa Arab itu diidofahkan itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya disandarkan ya, apa itu? Frase ya, apa itu ya. Jadi kata-kata yang dikaitkan dengan Allah Ta'ala berarti benda tersebut itu adalah mulia di hadapan Allah Ta'ala. Misalnya kita lihat Ka'bah atau Masjidil Haram itu dalam istilah kita menyebut namanya apa? Baitullah itu ya, Baitullah, rumahnya Allah. Nah, berarti itu mulia kedudukannya. Nah, kalau misalnya kita lihat ada sebutan lagi yaitu Nabi Soleh itu punya mujizat, diantaranya apa? Onta ya. Onta itu terlahir muncul keberadaannya, ini mujizatnya Nabi Soleh, yaitu dari bongkahan batu itu kemudian mengeluarkan onta. Nah, itu dikenal dengan sebutan Naqatullah, jadi ontanya Allah Ta'ala gitu ya. Itu termasuk mujizatnya Nabi Soleh. Termasuk tadi itu Baitullah gitu kan. Nah, kemudian sekarang kita lihat ternyata Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala. Ini artinya adalah bulan Muharram ini merupakan bulan yang betul-betul tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak saya hormati, sehingga dari sini maka kita mencoba untuk melihat beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang masalah ini apa namanya Muharram ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau kemuliaan bulan itu mulai dari Muharram misalnya, itu adalah mulai dari tanggal 1 utamanya Pak ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Makanya itu disunahkan untuk berpuasa di situ itu. Kalau Dzulhijjah juga sama, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah berarti pas hari apa itu? Hari Raya Idul Korban ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, tapi kalau Ramadan itu utamanya bulan tersebut adalah di hari keberapa? 21 sampai 30. Artinya apa? 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Saya ulangi lagi, jadi ulama memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa ada 3 keutamaan masalah hari tadi ya dalam bulan-bulan
yang dimuliakan Allah Ta'ala itu, kalau Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian kalau Muharram ya tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian kalau Ramadan itu tanggal likuran itu mulai 21 sampai tanggal 30, 10 hari bulan suci Ramadan. Khusus untuk Muharram ini berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya kalau kebiasaan orang tua kita dulu, atau istilahnya khususnya tradisi kita di Jawa ini, kadang-kala bulan Suro ini banyak memperbanyak puasa ya. Dan itu nggak apa-apa, itu memang sunnah, baik, itu bagus. Cuma karena kita ini dulu masa kecil itu kan seperti saya tidak pernah mengkaji sampai detail ya. Itu kadang-kala memahami, oh ini bulan Suro itu poso, berarti tradisinya apa? Wong Jawa. Padahal enggak, ternyata Islam pun mengajari bahwa Muharram atau Suro itu memang kita gunakan perbanyak untuk yang namanya puasa. Maka dari itu yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa ada keutamaan bulan suci Muharram ini, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi afdhalus siyam, kata Rasulullah, ba'da Ramadan syahrullah, yaitu al-Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan, yaitu yang namanya puasa bulan Muharram. Jadi boleh Bapak Ibu yang saya hormati, kita menjalankan ibadah puasa ini kita perbanyak di bulan Muharram. Ya, boleh juga menjalankan ibadah puasa tapi di hari-hari yang rutin puasa, misalnya apa? Senin, Kamis ya, atau bulan hari putih itu, yaitu Ayamul Bid, yaitu mulai tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Nah, boleh juga. Tapi kalau mau diurut dari tanggal 1 ya sampai tanggal 10 itu juga bagus. Ya, jadi intinya mari di bulan Muharram ini berarti kita bisa menjalankan amalan sunnah, memperbanyak yang namanya puasa. Ya, utamanya adalah puasa hari ke-9 dan ke-10. Kalau puasa ke-10 disebut dengan puasa apa? Asyura, Pak ya. Ya, puasa Asyura. Puasa Asyura itu sebenarnya dulu kisahnya begini. Ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib, jadi perubahan yang namanya kota menjadi Madinah Al-Munawwarah itu setelah Nabi menetap tinggal di kota tersebut. Aslinya namanya apa? Yasrib. Aslinya apa tadi namanya? Yasrib. Itu nama aslinya. Tapi setelah Nabi Muhammad dan para sahabat Muhajirin tinggal di situ, maka dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Apa artinya Madinah Al-Munawwarah? Madinah itu artinya apa? Kota. Al-Munawwarah artinya yang mendapatkan cahaya ilahi, penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berada di Yasrib pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat menyaksikan, memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Yasrib ternyata tanggal 10 itu berpuasa. Nah, mereka ditanya, kenapa kok berpuasa di bulan 10? Iya, karena dulu Bani Israel itu diselamatkan oleh Nabi Musa dari rezim Fir'aun, ya, itu ya pas tanggal 10 Muharram ini. Maka mereka menjalankan ibadah puasa. Sehingga para sahabat tadi itu mengatakan, ya Rasul, kita ini lebih berhak untuk memuliakan ya yang namanya 10 Muharram ini, karena itu adalah Nabi kita yang ada dalam Al-Quran juga. Sehingga pada sahabat saat itu pun menjalankan ya ibadah yang namanya 10 Muharram ini. Yang jadi masalah adalah ada sahabat yang tanya, nah kalau kita menjalankan 10 Muharram ini berarti sama dengan Yahudi, apa bedanya dengan mereka gitu ya. Maka kemudian Rasul mengucapkan dalam sebuah sabdanya, yang mana ternyata ini belum sampai Rasul ngelakoni ya. Apa sabda Rasul? Beliau mengatakan, yaitu seandainya tahun depan aku masih hidup ya, jadi lain baqitu ila qabili la asuman natasi. Kalau seandainya itu tahun depan aku masih hidup ya, niscaya aku ini akan benar-benar berpuasa pada hari 9 bulan Muharram. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis Rasul ini mengatakan, kalau nanti tahun depan saya masih hidup,
ya maka saya akan puasa, yaitu puasa ke-9. Berarti puasa ke-9 sama puasa ke-10. Itu yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya Nabi Musa SAW. Jadi artinya ini adalah amalan sunnah yang mana Rasul belum melakoni. Ya, jadi amalan sunnah yang Rasul itu belum melakoni, namanya puasa hari ke-9. Dalam bahasa Arab namanya puasa apa? Tasu'a. Kalau bulan ke-10 tadi namanya apa bahasa Arabnya? Asyura. Jadi bulan apa? Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya, puasa ke-9 dan puasa yang ke-10. Nah, ini menjadi kebiasaan atau tradisi atau istilahnya sunnahnya tuntunan baginda Rasul yang mana Rasul belum menjalankannya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi sumber dasar syariat Islam itu kan ada dua ya, ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Al-Quran yang kita kaji ini tafsirnya setiap hari Rabu seperti ini. Sementara hadis atau istilahnya as-sunnah tadi, kita perlu melihat definisinya supaya tadi saya katakan model jenis amalan yang belum dilakukan Rasul kok itu menjadi sunnah itu termasuk yang mana gitu ya. Ternyata begini Rasul yang saya hormati, kalau kita lihat dalam ilmu namanya ulumul hadis ya, ilmu-ilmu tentang hadis ini, yang namanya sunnah ya atau istilahnya hadis Rasul tadi itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa himmatin. Jadi yang namanya sunnah Rasulullah SAW itu adalah terdiri dari apa saja yang disandarkan kepada beliau, apa saja yang dikaitkan dengan beliau, baik itu perkataannya, kemudian tingkah laku perbuatannya, ataupun ketetapannya, ya bahkan dilanjutkan lagi adalah atau himmah itu cita-citanya beliau. Lah yang saya contohkan tadi masalah puasa hari ke-9 atau Tasu'a, itu berarti sunnah Rasulullah tapi yang disebut dengan sunnah himmah tadi, cita-citanya Rasul, karena Rasul belum melakukannya gitu kan. Kalau yang pertama tadi dikatakan adalah min kaulin, dari perkataan. Jadi ada sabda Rasul yang berupa tutur kata atau istilahnya apa yang disampaikan baginda Rasul. Itu namanya sunnahnya disebut dengan sunnah kauliyah, sunnah perkataan. Misalnya Rasul mengatakan diantaranya adalah dengan kalimat la taghdab walakal jannah. Itu anak TK kita kan itu ya. La taghdab, janganlah engkau marah, bagimu surga. Anak TK kan itu ya. Itu kan hadis Rasul itu. Nah, ini ucapannya Rasul, itu ngendikane Rasul. Nah, karena ini adalah ucapan Rasul, maka disebut dengan sunnah yang disebut dengan kauliyah, perkataannya Rasul. La taghdab walakal jannah. Atau misalnya apa namanya, innamal a'malu binniyat, misalnya sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Nah, itu ucapannya Rasul. Nah, itu namanya sunnah Rasul yang diklasifikasikan, dimasukkan, disebut dengan sunnah kauliyah, sunnah perkataan. Nah, kemudian sunnah yang kedua disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah perbuatannya Rasul. Nah, perbuatannya Rasul itu apa? Di antaranya adalah Rasul ngajari para sahabat atau mempraktekkan bagaimana tata cara sholat. Makanya Rasul itu mempraktekkan sholat dilihat oleh sahabat, ya. Tapi Rasul saat itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi Rasul bagaimana praktek sholatnya, kemudian dicontoh oleh sahabat yang ada di sekitarnya, itu berarti Rasul sedang mempraktekkan sunnah, namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan pekerjaan. Bagaimana Rasul ngajari apa, makan yang baik, bagaimana memperlakukan keluarganya dengan baik, itu sunnah fi'liyah. Ya, jadi Rasul, makanya kalau kita lihat dalam praktek sholat itu, sahabat satu dengan sahabat yang lain kadang-kala memahaminya berbeda-beda, ya. Jadi bagaimana cara takbiratul ihram gitu ya, itu Rasul saat itu mempraktekkan dan disaksikan oleh sahabat satu dengan sahabat yang lain itu berbeda. Jadi takbiratul ihram misalnya ada yang Allahu Akbar di telinga itu ya, kemudian ada yang sampai awal hanya di dada begini aja gitu kan. Nah, itu semuanya riwayatnya ada, nanti silahkan dibahas
dalam materi fikih muqaranah atau yang sekarang tidak tahu masih jalan yaitu kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Seingat saya yang ngajari Pak Rois ya di sini ya, saya lihat jadwalnya itu. Jadi itu nanti dibahas tentang perbedaan bagaimana tata cara amaliyah fikih dalam ajaran Islam. Baik, jadi Rasul praktek sholat dilihat disaksikan oleh para sahabat. Nah itu namanya sunnah fi'liyah. Ya, jadi wajar ketika para sahabat memahami bagaimana tata cara sholat itu pun juga berbeda-beda. Ya, bahkan kalau kita lihat dari teman-teman kita yang bermadzhab Malikiyah itu yang berkembang di Maroko terutama ya, itu sholat habis takbiratul ihram tidak sedekap Pak ya, tapi apa? Allah Akbar langsung begini lagi. Nah itu. Dan itu memang ya sendiri-sendiri dalam memahaminya. Baik, itu namanya sunnah fi'liyah. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah. Kemudian ada lagi sunnah yang disebut dengan sunnah takririyah. Takririyah itu ketetapan Rasul. Rasul saya itu diem. Tapi bukan berarti menyalahkan dan membenarkan, diem saja. Yaitu peristiwa yang dalam hadis itu dikatakan saat itu Khalid bin Walid itu makan jenis makanan yang Rasul itu membolehkan, tapi Rasul nggak mau ditawari untuk makan itu. Alasannya apa? Saya di Madinah ya itu tidak biasa makan makanan itu. Dalam bahasa hadisnya itu jenis binatang namanya dop atau apa itu. Dop itu artinya semacam biawak, tapi biawak yang ada di sana ya, modelnya kayak apa. Jadi ada sahabat karena Khalid bin Walid itu panglima perang sehingga dimanapun berada itu kan beliau bisa eksis ya. Artinya apa? Ya makannya kan ya seperti itulah. Rasul diem, tapi nggak mau nggak ikut makan beliau. Artinya diam Rasul itu berarti disebut dengan takriyah, ketetapan. Jadi Rasul menetapkan ya itu menjadi sesuatu yang boleh, tapi istilahnya Rasul tidak mau Rasul tidak mau makan, ya, tidak ikut menjalankannya. Itu. Nah kemudian yang keempat yaitu sunnah yang disebut dengan hamiyah tadi, yaitu sunnah cita-cita. Rasul mencita-citakan tapi belum mempraktekkan. Nah salah satu contohnya adalah yang namanya puasa hari ke-9 yang disebut dengan puasa apa tadi? Puasa Tasu'a. Bapak selesai saya hormati, ini menjadi pengantar saja untuk materi kita pada malam hari ini. Yang jelas mari kita setelah memasuki yang namanya bulan Muharram, tahun baru Hijriah seperti ini, berarti lebih penting lagi adalah kita senantiasa harus mencoba untuk introspeksi diri, untuk muhasabah terhadap diri sendiri, atau istilahnya ngaca diri, ya, bagaimana perbuatan yang sudah kita lakukan, apakah sudah selama ini baik dan selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, atau perbuatan kita itu malah menjauhkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Ini yang kita evaluasi. Mari kita perhatikan, dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Al-Hasyr. Insya Allah ini sudah saya bahas di dalam tafsir yang saya baca dalam kitab tafsirnya, tapi ini hanya saya review aja, saya ulangi kembali supaya kita memahami. Yaitu apa? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, bertakwalah kepada Allah, kemudian wal tanzur, ini inti poinnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan adalah setiap diri pribadi seorang itu memperhatikan apa yang telah dilakukan lighad, untuk menyongsong hari esok. Walaupun tafsirnya hari esok itu maksudnya adalah akhirat, tapi kalau kita maknai yang lebih dekat, tidak hanya sekedar akhirat tapi juga tahun-tahun yang akan datang. Artinya apa Bapak saya hormati? Ternyata dalam ajaran Islam yang namanya memplanning sesuatu yang akan kita lakukan, merencanakan sesuatu yang akan kita praktekkan, kita laksanakan, itu sesuai dengan ajaran Islam. Ayatnya ini Pak, yaitu mari kita perhatikan yang telah lalu untuk mempersiapkan pelaksanaannya adalah bagaimana tahun depan. Berarti segala sesuatu mungkin harus kita rencanakan, kita planning. Ya, dari bahasanya itu memang kita tidak hanya sekedar asal dalam mempraktekkan segala sesuatu, tapi harus kita rencanakan.
Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita perhatikan itu apa yang kita lakukan di tahun-tahun lalu, itu dalam rangka untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Maka dalam sebuah hadis dikatakan kalau kita misalnya menjalankan sebuah amalan, kalau hari ini ya itu lebih baik daripada hari kemarin, nah ini yang kita harapkan. Nah, kalau hari ini kemudian apa namanya kok sama, itu rugi itu. Atau bahkan apa namanya dari besok berarti harus lebih baik daripada hari sekarang. Nah, ini artinya adalah bahwa kita ini selalu mencoba untuk mengevaluasi diri dengan tambahnya usia atau umur itu secara hitung-hitungan memang tambah kita ini dari dulu umurnya 40 menjadi 41, dari 50 ke 51, mungkin Bapak sudah dari 60 jadi 61 gitu ya. Ya, jadi itu secara hitungan matematika nambah. Tapi hakikat sebenarnya tambahnya umur berarti apa? Berkurang jatah hidup kita. Jadi ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dengan tambahnya umur berarti kita sebenarnya adalah berkurang jatah hidup kita di dunia. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita ini berkurang jatah hidupnya, maka kita perlu mengevaluasi diri, kita perlu introspeksi diri. Tahun-tahun yang kemarin, bagaimana tingkah laku perbuatan kita. Dari sisi ibadah saja, kalau kita ini kan ada kewajiban untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita sudah mengutamakan menjalankan perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu atau belum misalnya. Kita ini sudah mempraktekkan bagaimana sholat itu sungguh-sungguh dan serius, bahkan tepat waktu misalnya gitu kan. Nah, ini kita selalu evaluasi, kita praktekkan. Dan alhamdulillah menurut saya kita ini kebanyakan kaum muslimin sekarang sudah mulai perhatian betul ini masalah sholat. Ya, karena memang di dalam hadis dikatakan bahwa apa itu barang siapa yang menjalankan sholat berarti menegakkan agama. Ya, jadi barang siapa menjalankan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia ini menganjurkan agama. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqoma faqad aqomadin, barang siapa yang menjalankannya, menegakkannya, maka dia adalah menegakkan agama. Tapi ya barang siapa yang meninggalkannya itu faqad hadamadin, berarti dia adalah menghancurkan agama. Nah, dari hadis ini ternyata kita lihat beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin, insya Allah termasuk diri kita juga, itu sangat perhatian lagi masalah sholat ini. Ya, bahkan kita lihat dan kita saksikan masjid-masjid musola-musola itu, atau bahkan di kantor Pak ya, sholat duhur, sholat asar, itu alhamdulillah ditegakkan yang namanya sholat apa? Berjamaah Pak ya. Kita lihat itu beberapa masjid-masjid yang di kantor-kantor itu ternyata pas waktunya sholat jamaah itu Pak, Masya Allah, ternyata kaum muslimin sudah menyadari tentang hal ini. Nah, harapannya kita pun juga begitu. Maka ini kita evaluasi, kita praktekkan. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita ini masih belum perhatian berkaitan dengan sholat ini, maka mari kita evaluasi, kita perbaiki gitu ya. Untuk tahun-tahun yang akan datang kita mencoba untuk memperhatikan itu masalah sholat gitu ya. Usahakan khususnya untuk Bapak ini kita berjamaah gitu ya. Jadi artinya adalah suatu amalan yang baik, yang positif apabila kita ini menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Terus kita evaluasi juga bagaimana tingkah laku kita, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, memperlakukan pada anak-anak kita, ya, pada pasangan kita. Kita evaluasi, kita coba untuk introspeksi diri. Ya, jadi diri kita ini adalah manusia biasa yang penuh dengan tempat salah dan lupa. Ya, itulah pentingnya mengevaluasi diri. Artinya kalau ada kesalahan yang ada, kita nyoba untuk beristighfar di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita mungkin menyakiti, menyalahi, atau bahkan mendolimi sesama kita, entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita, atau sanak famili tetangga kita gitu ya. Nah, kita harus mencoba minta maaf, dan kita juga harus memberi maaf juga, saling maaf dan memaafkan. Jadi ini kita evaluasi, kita perbaiki. Jadi hubungan kita kepada Allah juga harapannya baik, hubungan sama kita juga harus baik. Dan inti syariat Islam di sini ini artinya adalah apa? Hablum minallah dan hablum minan nas juga harus baik. Dan ingat Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan, kebaikan yang ada itu sebenarnya adalah untuk diri kita. Begitu juga kejelekan yang kita lakukan itu pun kembali kepada diri kita. Ya, jadi makanya sebelum membaca ayatnya, mari kita perhatikan ayat yang tadi saya selesaikan dulu. Jadi hendaklah setiap diri pribadi manusia itu memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk menyongsong hari esok, hari akhirat, atau istilahnya untuk menyiapkan di tahun yang akan datang.
Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ini ditutup dengan wattaqullah lagi, bertakwalah kepada Allah. Jadi diawali dengan wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Ditutup dengan kalimat bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini betul-betul menjadi titik penekanan atau poin menjadi ayat ini. Ya, makanya kita wajar setiap Jumat itu Bapak kalau pas ikut sholat Jumatan itu di situ mesti khotib senantiasa mengingatkan apa? Bertakwa. Dan itu termasuk rukun apa Pak? Rukun khutbah. Jadi kalau khotib nggak menyebut itu, nggak ngajak jamaah itu, berarti apa? Secara fikih nggak sah itu khutbahnya. Ya, jadi dan khutbah itu sebenarnya memang nggak boleh atau istilahnya nggak pasnya itu nggak salah lama-lama. Jadi kalau ada khotib kemudian kelamaan, ya saya itu kebetulan di tempat saya itu jadi koordinator bagian seksi dakwah ya, jadi ibadah ya, diantaranya yang mengendalikan atau istilahnya ngontrol para khotib itu. Jadi kalau ada khotib terlalu lama, ya itu kita ingatkan. Jadi khutbah itu tidak usah lama-lama, kalau sholatnya wirid dzikirnya lama nggak apa-apa. Makanya khutbah itu yang penting syarat rukunnya terpenuhi, selesai sudah. Saya selama ini kalau khutbah ya nggak usah lama-lama. Makanya kalau dalam pelaksanaan masjid itu memang masjid pasnya di depan itu di atas itu ada jamnya, seperti itu di jamnya ya. Itu supaya khotib itu bisa melihat. Saya biasanya melihat itu jam yang di atas itu, nah, itu ya. Kalau misalnya sudah 10 menit itu menurut saya kadang sudah kelamaan juga itu. Jangan sampai 4 jam, 10 menit sudah cukup atau 7 menit lah. Jadi yang penting disampaikan inti poinnya, selesai sudah, syarat rukunnya selesai. Ya, tadi saya khutbah di pondok itu di pesantren saya, kebetulan saya juga baru batuk, saya nyampaikan kepada santri, saya sampaikan, saya khutbah nanti nggak usah lama-lama ya, yang penting syarat rukunnya selesai sudah. Jadi saya lihat lain-lainnya belum selesai, saya sudah turun. Artinya apa? Ini memperkatakan bahwa sebenarnya kita ini nggak usah lama-lama. Nah, kembali kepada takwa tadi, khotib pun setiap Jumat itu mengingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat ini pun menekankan juga sama. Di awalnya menekankan bertakwa kepada Allah, di penghujungnya juga mengatakan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahwa sering saya hormati, ada ayat berikutnya yang perlu ingin saya sampaikan. Kalau kita ini sudah mempersiapkan bagaimana tahun yang akan datang yang lebih baik, berarti ada satu prinsip yang harus kita lakukan, yaitu prinsip kebaikan yang kita lakukan, Pak, itu untuk diri kita. Sementara kejelekan yang kita lakukan itu pun akan kembali kepada diri kita. Ini ternyata dasarnya tidak hanya sekedar hadis, tapi Quran, Pak. Sebenarnya ada dalam surat Al-Isra ayat 7 yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayatnya panjang, tapi ini yang awalnya saja. Jadi apabila engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Apabila kalian berbuat jelek, itu pun juga untuk dirimu. Dan diperkuat dalam surat Al-Jathiyah ayat 15, ini yang saya kutip ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alayha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal soleh itu adalah untuk dirinya orang tadi, dan apabila beramal jelek, ya tidak baik begitu ya, maka pun itu akan mengenai dirinya. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ini menjadi prinsip bahwa saya hormati, bahwa apa yang kita lakukan berupa kebaikan, entah itu kebaikan kita beribadah kepada Allah, atau kebaikan kita membantu sesama, berakhlakul karimah, berinteraksi dengan sesama dengan baik, itu ternyata nanti akan balik kepada diri kita. Dan ingat, itu tidak usah nunggu di akhirat, Pak. Di dunia ini kadang-kadang Allah sudah berikan kepada kita itu. Ya, dan kemudian kejelekan juga begitu. Kejelekan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Makanya orang zaman dulu itu kalau punya prinsip, misalnya dizalimi orang, itu prinsipnya Gusti Allah ki ya boten apa? Sari gitu ya. Sederhana, tapi makna filosofisnya tinggi sekali itu. Punya keyakinan bahwa dirinya yang terdolimi tadi itu meyakini Allah adalah Maha mengetahui, Allah Maha mirsani, ya, Allah Maha menyaksikan, memperhatikan apa yang dilakukan. Jadi ketika terdolimi, maka Allah pun akan mengingatkan, menegur pada orang yang berbuat zalim tadi, tidak nunggu di akhirat, di dunia itu sudah dicicil, istilahnya apa? Wis mulai dikasih apa? Pengingat ya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi ini perlu kita pegang prinsip ini ya, karena berdasar ternyata tidak hanya Al-Quran, hadis pun juga kan.
Ya, bahkan dalam kata pepatah Arab pun juga mengatakan, yaitu man yazro yaksud, sopo wong nandur bakal manen, Pak ya, ngunduh. So, siapa yang menanam pasti apa? Memanen, gitu kan. Jadi apa yang kita tanam kebaikan itu pun juga akan apa namanya? Kembali kepada kita. Ternyata ini di kitab yang lain ada juga, Pak. Saya punya teman Nasrani itu. Ketika saya tanya, ada nggak seperti itu? Ada, namanya hukum tebar tuai, tunai apa? Tebar tuai. Jadi artinya menebarkan kebaikan, maka akan menuai apa tuai ya, kebaikan. Ada itu di kitab mereka itu. Saya tanya, oh ternyata memang ajaran agama itu memang semuanya mengajarkan kebaikan, gitu ya. Terutama masalah akidah tauhid aja yang kadang berbeda. Tapi kalau masalah kebaikan itu sama-sama dengan kita. Jadi artinya kebaikan yang kita lakukan maka itu akan kembali pada diri kita. Ya, kejelekan yang kita lakukan pun akan kembali pada diri kita. Makanya kenapa kita kemudian menggerakkan dalam rangka untuk mensiarkan Islam, kemudian kita sisihkan sebagian rezeki kita dalam rangka untuk sabilillah istilahnya. Jadi seperti kita ini menghidupkan seperti ini adalah sabilillah, Pak ya. Perjuangan Islam itu menegakkan Islam, kemudian kita sisihkan apa rezeki kita itu dalam rangka untuk mencoba untuk memahami ya tadi itu apa yang kita tanam itu pun juga akan tuai ya, akan kita panen ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan juga akan kembali pada diri kita. Baik, jadi dasar ayatnya tadi surat Al-Isra ayat 7 dan Al-Jasiyah ayat 15. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, utamanya adalah kita ini sekarang masuk di bulan Muharram ini atau istilahnya tahun baru Hijriah. Kita perlu sedikit mengenang peristiwa yang namanya hijrahnya Rasul. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hikmah sebenarnya ketika Rasul dan para sahabat itu sudah mulai hijrah ke Yasrib. Mari kita lihat latar belakang daripada perintah kenapa disuruh hijrah ke Yasrib. Yaitu di saat Rasulullah dan para sahabat masih berada di kota Mekah, itu kan dalam menjalankan syariat agama begitu berat Rasulullah dan para sahabat, ya karena masih minoritas. Ya, jadi artinya penguasa dalam struktur kemasyarakatan, ya sosial pada saat itu masih dikuasai oleh istilahnya orang atau pembesar-pembesar daripada Arab Jahiliyah. Sehingga Rasulullah dan para sahabat saat itu masih minoritas, masih sedikit. Maka ketika menjalankan syariat agama itu begitu berat, dan bahkan banyak daripada para sahabat itu yang diintimidasi, yang disakiti, gitu ya. Kemudian yang disemooh, gitu ya, dan dihina, bahkan ada yang disiksa dan seterusnya. Itulah masih pada masa periode Mekah. Itulah pentingnya perlu hijrah, cari tempat yang kondusif untuk bagaimana syariat Islam itu berkembang. Ya, ketika di Mekah itu kita lihat beberapa sahabat yang disiksa, terutama adalah dari kalangan apa namanya yang bawah ya. Kita lihat misalnya sahabat Bilal bin Rabah, ketika masuk Islam beliau kan disiksa oleh tuannya sendiri ya. Tuannya itu Umayyah bin Khalaf namanya. Ya, karena beliau adalah seorang budak pada saat itu, kemudian karena tahu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, beliau disiksa oleh tuannya. Beliau disiksa oleh pemiliknya, yaitu namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, kemudian Ammar bin Yasir juga sama. Dan banyak begitu para sahabat ini yang diintimidasi atau disakiti oleh orang-orang Arab Jahiliyah pada saat itu. Inilah kemudian hijrah, perlu hijrah. Dan kita lihat sejarah hijrah Rasul itu sebenarnya dua kali itu. Yang pertama adalah Rasul memerintahkan hijrah, tapi Rasul tidak ikut hijrah, hanya para sahabatnya aja, yaitu di negeri yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, gemah ripah jinawi istilahnya kalau bahasa kita, yang letaknya itu di Habsyah. Rajanya namanya Najasyi, ya, dan itu kalau kita lihat dalam sejarah sekarang berarti Ethiopia, Pak. Jadi dulu itu namanya apa? Habsyah, sekarang namanya apa? Ethiopia. Ya, Ethiopia. Jadi dulu ada raja yang sangat adil dan negerinya makmur, Pak. Yaitu yang dipimpin oleh seorang raja namanya Najasyi yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikelilingi oleh para istilahnya
pembimbing agama, kalau dalam bahasa sekarang namanya itu para pendeta ya, itu yang memegang kitab Injil yang murni yang masih dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Sehingga dalam pengelolaan kenegaraannya ya berdasarkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makmur sekali Pak. Maka kemudian para sahabat ada sekitar 83 ya, itu hijrah ke sana yang dipimpin oleh sepupunya Rasulullah, yaitu kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sahabat Ja'far inilah yang kemudian membawa rombongan menuju ke Najasyi. Nggak tahu kalau kita lihat di peta itu antara Mekah ke Najasyi itu berapa kilometer itu ya. Itu melakukan perjalanan hijrah. Ya, jadi kemudian diterima oleh Raja Najasyi. Tapi karena ini adalah masih minoritas saat itu sahabat Rasul ini, ternyata penguasa Mekah ngerti ada sahabat-sahabat Rasul ini yang hijrah ke Najasyi. Maka kemudian dengan tipu dayanya para pembesar Quraisy membujuk Raja Najasyi bagaimana supaya orang-orang yang dari Mekah ini balik lagi atau kembali lagi ke Mekah. Ya, dengan provokatornya, yaitu dengan apa? Yaitu mengatakan, wahai Najasyi, itu adalah umatnya Muhammad, ya, dan membawa agama baru, yang mana agamanya itu tidak baik, bahkan menjelek-jelekan kami dan juga menjelekkan kepercayaan orang-orang jahiliyah, dan bahkan menjelekkan agama engkau wahai Najasyi, gitu ya. Nah betul, penasaran nih, karena ini adalah ada utusan dari Mekah ini kemudian melobi Najasyi supaya bagaimana kembali ke Mekah lagi, ada provokator istilahnya. Maka Raja Najasyi kemudian ngajak dialog itu dengan pemimpin rombongan, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Yang ditanyakan itu adalah pertanyaan sederhana, yaitu apa? Bagaimana pendapatmu tentang agama yang dibawa oleh Nabi Isa? Bagaimana pendapatmu tentang Isa alaihissalam, dan bagaimana tentang Ibunda Maryam? Itu aja pertanyaan. Dijawab detail oleh yang namanya Ja'far ini, dan akhirnya pun jawabannya berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Saat itu Raja Najasyi pun kemudian nangis dan mengatakan sambil membawa sapu lidi itu satu aja, wahai Ja'far, engkau di sini aman, aku lindungi. Ternyata informasi yang dari Mekah ya tentang tidak baiknya agamamu yang dibawa oleh Muhammad itu tidak benar. Justru saya memperhatikan dengan penjelasan yang kau sampaikan, agama yang dibawa oleh Muhammad dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu sama. Bedanya itu hanya satu lidi ini aja katanya. Itulah Raja Najasyi Pak, karena dikelilingi oleh para pendeta daripada yang memegang kitab Injil yang masih murni, masih asli. Sehingga disinilah kemudian Ja'far dengan kaum muslimin yang jumlahnya ada 80 orang tadi tinggal menetap tetap di Ethiopia, di Habsah itu, dengan nyaman, tenang, dan difasilitasi hidup oleh Raja Najasyi, gitu Pak ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini hijrah yang pertama yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan ya, bahwa dalam Islam, secara Islam itu ternyata hijrah itu ada dua. Jadi yang pertama di Habsah tadi, Ethiopia, baru yang kedua yang hijrah besar-besaran yang Rasul pun ikut pada saat itu, yaitu yang namanya pergi ke Yasrib. Yang perlu kita perhatikan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, yang namanya orang hijrah itu berarti kan perpindahan secara fisik Pak, yaitu berpindah dari tempat satu ke pindah ke yang lain. Itu mana hijrah yang sebenarnya. Tapi karena kita ini ingin memahami momentum makna hijrah ini, kita mencoba memaknai hijrah ini dengan hijrah yang sifatnya maknawi. Yaitu apa? Al-muhajir, orang yang hijrah, itu adalah man hajaro manha Allahu anhu. Jadi orang yang berhijrah kalau zaman kita sekarang itu adalah berhijrah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mari kita memaknai momentum hijrah ini, yaitu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kita berbuat sesuatu yang dikehendaki, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya hijrah. Ya, jadi kita memahami makna hijrah itu secara maknawi saja. Jadi bukan hijrah secara tempat ya.
Jadi kalau ada pemahaman yang pernah berkembang, yaitu gerakan yang pernah kita dengar ya, yang namanya ISIS atau apa ya, yang tingkatnya internasional itu, berarti harus hijrah ke negeri ini, kemudian meninggalkan yang lainnya dianggap kafir gitu kan. Itu saya kira pemahaman yang nggak tepat ya. Jadi kita memahami hijrah adalah hijrah yang sifatnya ma'nawi, yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir yaitu man hajara ila ma nahallahu anhu. Jadi hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat dalam sejarah Islam, hijrah menuju ke Yasrib itu penuh dengan tantangan, bahkan taruhannya nyawa, Pak. Maka mereka hijrahnya itu selalu diam-diam, kecuali sahabat yang terang-terangan, yaitu yang namanya sahabat, masih ingat Pak siapa? Jadi para sahabat hijrah ke Yasrib itu semuanya sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan daripada orang-orang kafir Quraisy mesti akan dibunuh atau istilahnya dilarang untuk pergi dari kota Mekah. Tapi ada satu sahabat yang terang-terangan, yaitu sahabat siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini hijrahnya terang-terangan, bahkan mengumumkan itu sambil tawaf dulu di Mekah, di Ka'bah, kemudian mengatakan, siapa wahai orang Quraisy, wahai orang Arab yang ingin besok pagi ya istrinya menjadi janda gitu ya, anaknya akan menjadi anak yatim, temui saya akan menyusul teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sudah berangkat menuju ke Yasrib. Nah, ini Umar bin Khattab, terang-terangan dia ya, beliau ini terang-terangan, tapi semuanya kan mikir, ini yang bicara siapa? Umar. Umar bin Khattab ini kan dikenal dengan orang yang tegas ya, fisiknya kuat gitu ya, kalau misalnya berkelahi ya itu cara istilah zaman dulu yang menangan itu ya, selalu mendapatkan kelihayan dan kepintaran dalam bermain alat-alat kanuragan ya, pedang pada saat itu, tombak dan seterusnya. Baik, jadi ini penuh perjuangan untuk menuju ke Yasrib. Begitu juga baginda Rasul. Rasul ini pun juga penuh dengan perjuangan dalam rangka untuk menuju ke Yasrib. Tapi Rasul saat itu karena beliau adalah pemimpin umat, dalam rangka hijrah ke Yasrib itu diatur atau istilahnya menggunakan strategi, supaya kita sebagai umatnya itu bisa mempelajari bahwa beliau memang betul-betul ahli dalam strategi. Mengapa kita kata menjadi ahli strategi? Coba sedikit saya jelaskan. Rasul saat itu ketika hijrah menunggu para sahabat sudah hijrah lebih duluan, tapi beliau masih berada di Mekah. Ini saya akan menyampaikan bagaimana strateginya Rasulullah saat hijrah. Nah, saat itu genting-gentingnya orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Kenapa ingin membunuh? Iya, karena saat itu orang-orang Quraisy, terutama adalah pembesar Quraisy yang terdiri dari Tri Abu Sofyan, Abu Jahal, satunya lagi siapa? Abu Lahab gitu ya. Tri Abu ini kemudian mengumpulkan para pembesar Quraisy untuk mendiskusikan tentang bagaimana menghalangi perkembangbiakan dakwah atau istilahnya pengikutnya Muhammad SAW. Dan tempat kumpulnya itu namanya Darun Nadwah, Pak. Jadi Darun Nadwah itu memang suatu tempat majelis ya yang digunakan oleh orang-orang suku Quraisy ya, utamanya dalam rangka untuk membahas tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum ya yang ada di Mekah pada saat itu. Kalau tempat kita ya namanya gedung DPRD lah Pak ya, tempat untuk menetapkan hukum syariat dan seterusnya itu. Nah, ini Darun Nadwah namanya. Nah, pembahasan yang dibahas saat itu bagaimana cara menghalangi perkembangbiakan pengikut Muhammad. Akhirnya pun diambil kesepakatan, yaitu cara menghalangi pengikut Muhammad berkembang biak itu berarti Muhammad kita bunuh saja. Ini kesepakatannya Pak. Yang jadi masalah adalah kalau membunuh Muhammad itu kita mudah. Yang jadi persoalan itu di balik atau di belakang Muhammad itu begitu banyak yang membelanya. Yang membela Muhammad itu misalnya diantaranya adalah keturunan daripada Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunannya Bani Hashim, walaupun belum masuk Islam, tapi kalau Muhammad disakiti nggak terima. Karena apa? Sedulur gitu ya, saudaranya. Baik, itu belum para sahabat-sahabat setianya. Kemudian Bani Abdul Muthalib, banyak sekali. Jadi kita kalau membunuh Muhammad bisa. Nah, supaya pengikut Muhammad dan keluarga Muhammad tidak menuntut kita, bagaimana ini? Maka disepakati, yaitu beberapa kabilah yang ada di Mekah saat itu
dari suku Quraisy dan lainnya, mengutus para pemudanya untuk membunuh Muhammad bareng-bareng. Jadi dalam rangka membunuh Nabi Muhammad itu adalah bareng-bareng. Supaya apa? Supaya Bani Hashim ya atau pengikut Muhammad tidak menuntut salah satu di antara kita, tapi ini adalah perwakilan dari beberapa kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada saat itu. Sehingga disepakati Pak, ada 100 pemuda itu yang berani siap untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam itu. Maka malaikat Jibril datang memberitahu kepada baginda Rasul, yaitu mengatakan bahwa malam ini juga engkau ya Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berangkat hijrah ke Yasrib. Nah, kemudian Rasulullah mengatur strategi. Apa strateginya? Rasul kepingin selama 2 atau 3 hari itu tidak langsung ke Yasrib, tapi berada di kota Mekah, tapi di pinggiran, untuk menyerap informasi bagaimana perkembangan situasi yang ada di kota Mekah pada saat itu. Jadi Rasul kemudian bagaimana caranya? Datang dulu ke Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat setianya sekaligus menantunya ya. Ya, jadi maka Nabi Muhammad saat itu menyuruh kepada sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, engkau tidur di tempat tidurku dan pakailah selimutku ini. Ya, saya akan hijrah malam ini pula, tapi saya akan menuju ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Rasul pada saat itu kemudian menuju ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum berangkat ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasul itu rumahnya sudah dikepung, Pak. Sudah dikepung oleh orang-orang pemuda Quraisy yang jumlahnya ada 100 lebih tadi ya. Itu ingin membunuh Nabi Muhammad tadi. Sehingga Rasul saat itu kemudian mengamalkan yang sampai sekarang pun boleh kita amalkan itu. Dalam riwayat dikatakan yaitu membaca surat Yasin ayat yang ke-9 ya. Coba Pak kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun gitu ya. Jadi ini dibaca Pak sama Rasulullah. Kemudian ini cara istilahnya basa Jawa ini atau ilmu Jawa namanya ilmu sirap Pak ya. Disirap itu. Supaya apa? Mereka itu tidak melihat ketika Rasul keluar dari rumahnya beliau. Jadi para pemuda-pemuda yang akan membunuh Rasulullah di luar rumahnya itu, ternyata setelah Rasul membaca itu ayat tersebut, maka kemudian mereka terasa ngantuk, tertidur, nyenyak, gitu kan? Kemudian selamat keluar dari rumahnya. Bahkan Rasul dalam riwayat sejarah itu menaburkan, ya, yaitu debu atau istilahnya pasir yang ada di sekeliling rumah beliau untuk ditaburkan di sekitarnya para pemuda-pemuda yang tadi tertidur. Lebih pulas itu. Ya itu namanya kalau dalam Jawa namanya ilmu apa tadi? Ilmu sirap ya. Jadi ternyata ada riwayatnya itu ilmu sirap itu. Rasul mempraktekkan seperti itu. Ya, tapi boleh tidak kita ngamalkan? Ya boleh, tapi kita mau nyirup siapa? Jadi kita mau nyirup siapa? Tapi saya teringat teman saya yang kebetulan tugas dakwah di Wamena saat itu Pak ya, di Riyadh itu. Jadi saat saya teringat itu ceritanya, kisahnya ya. Jadi perpindahan kekuasaan dari Pak Harto, kemudian pindah ke Pak Habibie, ya, kita lihat ya. Kemudian pindah ke Jawa, Gus Dur ya, Gus Dur. Itu kan saat itu sedang rame-ramenya Pak ya. Dan masih Indonesia ini masih dalam keadaan rawan lah. Pertengkaran antar golongan satu, termasuk saat itu teman-teman kita yang tugas dakwah di sana dan mendirikan pesantren di sana ternyata bermasalah juga dengan suku asli yang di sana. Akhirnya pun ya ini teman-teman yang di pesantren itu dikepung oleh suku asli Pak, dengan peralatan yang ya lengkap juga itu, ada tombak macam-macam lah mereka itu, yaitu ingin menghancurkan pesantren kita yang di sana. Tapi kemudian teman saya namanya Ustadz Sabar ini, beliau masih hidup sekarang di Balikpapan. Kemudian tadi itu ya membaca ayat ini Pak, sama santrinya alhamdulillah bisa keluar itu dengan selamat itu. Nah, gitu. Baik, jadi artinya memang segala sesuatu kita memahami bahwa hijrah ini betul-betul penuh dengan perjuangan. Nah, perjuangannya sampai seperti itu, maka kita lihat hikmahnya daripada yang namanya apa? Hijriah ini setelah berada di Yasrib, kemudian berubahlah Yasrib menjadi kota yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Setelah berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, disitulah Islam mulai berkembang.
Setelah Islam mulai berkembang, ya berarti di situ syariat Islam bisa ditegak secara kafah, secara menyeluruh. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada saat itu mulai berkembang, Madinah ini menjadi pusat daripada syariat Islam berkembang dan juga pusat pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak yang sekedar pimpinan agama, tapi juga pemimpin umat, juga pemimpin negara, yaitu negara Islam yang pusatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira sampai di sini dulu aja. Setelah bertepatan dengan hujan deras, kita bisa sharing, kita bisa diskusi ya sambil nunggu hujan deras selesai. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.